Penerbitan kembali kartu Nabi Muhammad dilakukan oleh majalah satir Prancis Charlie Hebdo pada September lalu. Hal itu dengan cepat memantik kontroversi luas di luar Prancis, terutama di negara-negara mayoritas beragama Islam. Sebab, dalam Islam, menggambarkan Nabi Muhammad menyerupai makhluk apapun merupakan bentuk penistaan. Kontroversi di Prancis diawali tindakan seorang guru Samuel Paty yang menggunakan kartun terbitan Charlie Hebdo tahun 2015 saat mengajar. Tindakan ini menuai protes dari komunitas dan Paty terbunuh dengan cara mengenaskan setelah menjadikan kartu Nabi Muhammad SAW bahan diskusi untuk mata pelajaran kebebasan berekspresi. Tewasnya Samuel Paty makin memanaskan ketegangan Prancis dengan negara-negara Islam. Presiden Emmanuel Macron menilai kartun atau karikatur Nabi Muhammad pada kartun Charlie Hebdo sebagai kebebasan berpendapat. Dia juga mengatakan Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis dengan posisi Muslim makin sulit. Pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang mengatakan negara tidak akan memberikan ruang bagi aksi teror, serta akan menjamin kebebasan berekspresi dan juga berpendapat, artinya penggambaran kartun Nabi Muhammad tidak dilarang. Presiden Iran pun Hasan Rouhani ikut bersuara mengenai kontroversi tersebut. Dia dengan tegas mengancam keras penerbitan kartu Nabi Muhammad yang merupakan bentuk penghinaan seluruh muslim di dunia. Menghina Nabi bukanlah pencapaian. Itu tidak bermoral dan ini mendorong kekerasan. Mengejutkan bahwa ini akan datang dari mereka yang mengklaim berbudaya dan berdemokrasi. Entah bagaimana, sengaja atau tidak, mereka mendorong kekerasan dan pertumpahan darah, kata Rouhani dikutip dari AFP Kamis 29 Oktober 2020. Begitupun banyak ulama di Indonesia yang berpendapat tentang kontroversi ini. Salah satunya adalah Ustadz Felix Xiao yang menyampaikan pendapatnya lewat akun Instagram @felixxiao. Kaum muslim tak pernah mencari musuh, tapi tak akan lari ketika ditantang oleh musuh. Mungkin tidak hari ini, Prancis akan melihat jawabannya, tapi suatu hari mereka pasti merasakannya. Tak ada satupun sebab tak berakhir dengan akibat. Prancis sudah memantik sebabnya, dan mungkin tanpa sadar, ini skenario dari Allah, ucapnya. Tak hanya itu, boikot produk Prancis masih menggema di beberapa negara. Hal ini terjadi akibat diterbitkannya kartu Nabi Muhammad dalam majalah Charlie Hebdo membuat umat muslim marah. Produk-produk Prancis diboikot massal sebagai bentuk atas kecaman dari umat muslim dunia kepada Emmanuel Macron sebagai presiden Prancis. Sebagai dampak dari peristiwa itu, pemboikotan terhadap barang-barang Prancis terjadi di supermarket di Qatar dan Kuwait. Seruan pemboikotan produk Prancis juga kemudian bermunculan dari masyarakat di sejumlah negara, termasuk Turki, Bangladesh, Arab, Kuwait, dan Indonesia. Lantas, bagaimanakah pandangan Islam terhadap penghinaan dan pelecehan ini? Berbagai bentuk penghinaan atau pelecehan terhadap simbol umat muslim tidak akan berulang jika kaum muslimin memiliki seorang imam atau khalifah yang tidak hanya sekedar mengutuk tindakan keji tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya al-imam atau khalifah itu perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Jika seorang imam atau khalifah memerintahkan supaya takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berlaku adil, atau khalifah mendapatkan pahala karenanya. Dan jika dia memerintahkan selain itu, maka ia mendapatkan siksa. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Daud, Ahmad. Ungkapan kalimat Al-Imam Junnah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Imam itu perisai, yakni seperti as-sitr atau pelindung, karena imam atau khalifah menghalangi atau mencegah musuh dari mencelakai kaum muslimin dan mencegah antara manusia satu dengan yang lain untuk saling mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam, dan manusia berlindung di belakangnya dan mereka tunduk di bawah kekuasaannya. Karakter pemimpin umat muslim yang demikian hanya ditemukan dalam sistem negara khilafah, sebab pemimpin dalam sistem khilafah hanya loyal kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya untuk menetapkan hukum syariatnya.